Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Semoga kalian semuanya sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur dengan apa yang telah kita terima selama ini. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPA yang kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Jadi pada pertemuan yang minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, kita membicarakan atau belajar tentang listrik statis atau listrik yang tidak mengalir atau diam. Sedangkan untuk kali ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis atau yang mengalir. Nah, jadi listrik dinamis itu dapat mengalir karena harus ada satu syarat, yaitu syaratnya harus terjadi di dalam suatu rangkaian listrik. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya kita akan membahas perbedaan antara arus listrik dengan arus elektron. Kalau arus listrik, kalian pasti sudah paham, sudah bisa, atau sudah sering mengetahui yang sering kalian gunakan, sering kalian pakai, sering kalian pergunakan. Nah, perbedaan antara arus listrik dan arus elektron yaitu arah alirannya. Nah, kita lihat ilustrasi atau gambar seperti ini. Ini namanya rangkaian listrik. Ada saklar, ada kabel, ada baterai, kemudian juga ada lampu. Nah, kalau seperti ini, lampu belum hidup, maka rangkaian ini masih namanya rangkaian terbuka. Sedangkan untuk menentukan arus listrik, kita harus memerlukan rangkaian yang tertutup, saklarnya nyambung dengan rangkaiannya. Nah, ini listriknya lampunya sudah menyala. Berarti ada arus listrik maupun ada arus elektron. Perhatikan yang sebelah kanan. Ada dua titik biru sama merah ya. Nah, itu salah satunya ada namanya arus listrik, ada yang arus elektron. Sehingga kalau yang merah itu arus listrik, yaitu aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan kalau arus elektron itu aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi arahnya berlawanan. Nah, tinggi sama rendah itu bisa kita umpamakan ini. Kalau yang panjang itu berarti kutub positif, berarti potensial rendah. Sedangkan yang garis yang pendek ini merupakan simbol dari kutub yang negatif. Maka bisa katakan potensial rendah. Ini yang tinggi, ini yang rendah. Nah, lanjut. Kemudian tadi di depan sudah sampaikan untuk mengalirkan arus listrik, maka kita butuh suatu rangkaian. Nah, kalau rangkaian terbuka, gambar yang seperti ini ya, seperti tadi, saklarnya masih membuka, jadi belum ada aliran listriknya, sehingga lampunya pun belum menyala. Ini saklarnya masih membuka, nah, lampunya mati, kemudian arus listriknya tidak mengalir. Nah, yang sebelah kanan itu ada rangkaian tertutup. Ya, yang membedakan yaitu saklarnya sudah menyambung atau menutup. Nah, ini seperti ini. Ini saklarnya nyambung dengan kabel-kabel yang lainnya. Nah, berarti sudah ada aliran. Rangkaiannya sudah tertutup, lampunya nyala, arus listrik sudah mengalir. Nah, ini ya.
saklarnya nanti menutup. Nah, ada arus listrik maupun ada arus elektron. Lampu menyala, arus listrik mengalir. Ya, syaratnya tadi ya, arus listrik dapat mengalir jika dalam suatu rangkaian tertutup. Lanjut. Nah, bisa diumpamakan dengan arus air. Misalnya saya punya gelas A dan gelas B. Kedua gelas itu dihubungkan dengan saluran, selang, kemudian di tengah-tengahnya dikasih sekat atau kran gitu ya, atau sekat itu aja. Nah, apa yang beda di gambar itu? Nah, yang beda ini, permukaan A lebih tinggi daripada permukaan B. HA, tinggi A, lebih tinggi dari tinggi B. Jadi, potensial A tentu lebih tinggi daripada potensial B. Sehingga kalau kita buka klepnya, krannya, kita buka, nah, pasti akan terjadi suatu aliran arus airnya dari A menuju ke B sampai kedua permukaan itu sama. Kalau permukaan sama berarti potensial A sama dengan potensial B. Jadi kalau ada seperti itu tidak ada arusnya. Nah, ya. Atau seperti ini, ada benda A dengan benda B. Potensial tinggi, positifnya lebih banyak daripada potensial B yang positifnya hanya ada 4. Jika kedua benda kita hubungkan dengan suatu konduktor. Konduktor itu apa yuk? Nah, benda yang dapat mengaliri arus listrik. Benda yang dapat dialiri arus listrik itu namanya konduktor. Maka ada aliran, di situ ada yang berpindah. Nah, elektron dari B pindah ke A. Nah, yang hitam-hitam tadi namanya elektron. Jadi ada arus listrik dari A ke B, arus elektron dari B ke A. Ini tadi ya, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Di depan tadi, arus air juga dapat mengalir jika ada beda potensial. Nah, kita akan lanjut ke kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik itu merupakan banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian tiap detik. Banyak muatan yang lewat di sini tuh. Yang lewat di sini jumlahnya berapa, banyaknya diukur dalam 1 detik. Nah, I sama dengan Q dibagi dengan T. I-nya apa? Kuat arus satuannya ampere. Q muatannya satuannya kolom. T waktu satuannya second. Nah, ini ada satu contoh. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kira-kira berapa? Ayo isinya. I-nya berapa? Kuat arusnya? Kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Yang satuannya A. Kita cari satuannya. Oh, ini. Berarti 0,5 A. A-nya itu apanya? Ampere. Cara waktunya. Nah, ini waktunya selama 2 menit. Karena yang di sini harus disamakan penyebutnya, maka menit dirubah menjadi ke detik atau second. Maka 2 kalikan 60. Kita masukkan angkanya. I sama dengan I kalikan T. I-nya 0,5 ampere, T-nya 120. Setengah kali 120 ketemu 60 kolom. Jadi dari soal itu ketemu muatan yang lewat dalam sebuah lampu tersebut yaitu 60 kolom. Nah, kemudian arus listrik, kuat arus listrik dapat diukur dengan suatu alat yang namanya ampermeter. Ampermeter itu disimbolkan dengan huruf A.
Nah, ini ada ampere meter, ada lampu, ada baterai, kemudian di sini juga ada saklar, gambar skemanya. Nah, ini gambarnya, alatnya seperti ini kira-kira. Nah, pemasangannya ampere meter itu disusun secara seri. Seri itu artinya berurutan ke kiri ke kanan. Ini ya, berurutan. Ampere meter alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangannya secara seri. Nah, kemudian cara menghitungnya gimana? Nah, ini cara membaca ampere meter. Jadi misalnya ada ampere meter, kemudian ada skala yang ditunjuk, ini misalnya diukur alatnya, kemudian jarumnya menunjuk di angka yang sebelah sini 34, kemudian batas maksimumnya di sini ada 100, kemudian batas ukurnya itu 1 ampere, batas ukur itu berarti tergantung kemampuan alat yang akan kita ukur. Kan ada alat yang kecil, ada yang gede, nah maka kita sesuaikan dengan batas ukurnya. Kemudian ini kita masukkan angkanya. Nilai yang ditunjuk jarum berapa itu? 34. Nilai maksimum dalam skala tersebut 100. Batas ukurnya yang ini 1. Jadi 34 dibagi 100 kalikan 1 sama dengan 0,3 ampere. Jadi benda atau alat yang kita ukur itu mempunyai arus listriknya 0,3 ampere. Nah, kemudian kita ke beda potensial. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan tiap satuan muatan dapat dicari dengan rumus V sama dengan W dibagi dengan Q. V itu beda potensialnya, satuannya volt. W itu energi, satuannya joule. Q itu muatan, satuannya kolom. Jadi 1 volt itu sesuatu untuk memindah muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, kita akan coba soal lagi. Silakan dibaca dulu. V-nya berapa? Ya, 1,5 volt. Q-nya berapa? 50 kolom. V sama dengan V dikalikan dengan Q. Ya, kita masukkan angkanya. V sama dengan V dikalikan dengan Q. V-nya 1,5, Q-nya muatannya 50 kolom. Jadi 1,5 dikalikan 50 kolom sama dengan 75 joule. Jadi energi yang dikeluarkan baterai tersebut adalah 75 joule. Nah, sama seperti ampere tadi atau kuat arus, beda potensial juga bisa diukur dengan alat juga, namun yang bernama voltmeter. Kalau yang tadi namanya ampere meter, sedangkan yang ini namanya voltmeter. Yang berbeda pemasangannya atau rangkaiannya. Kalau ampere meter tadi disusun secara seri, sedangkan kalau voltmeter disusun secara paralel. Jadi seperti ini ya gambarnya. Ya. Tadi kalau ampere meter di samping lampu, ini lampu ya, di samping lampu. Sedangkan kalau voltmeter disusun secara sejajar atas bawah. Ini atas bawah. Itu untuk pemasangan voltmeter. Seperti ini rangkaian paralel. Kalau yang ampere meter tadi cara seri rangkaiannya. Dalam membaca pun juga sama, hampir sama. Jadi misalnya ini ada alatnya, jarum yang nunjuk pas kita ukur itu 40 ternyata, kemudian batas maksimalnya 100, kalikan batas ukurnya 1, maka akan ketemu seperti ini. Ya. Nilai yang ditunjuk jarum berapa? 40. Batas ukurnya berapa?
100. Nilai maksimumnya, maaf. Kemudian batas ukurnya 1. Jadi 40/1 dikalikan dengan 1. Ketemu 0,4 volt. Nah, seperti ini ya. Nah, saya rasa pelajaran kali ini cukup sekian. Tadi kita sudah mempelajari tentang arus listrik, kemudian beda potensial, kemudian cara mengukurnya, cara menghitungnya. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm dan GGL, gaya gerak listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.